Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10, siswa baru SMA Negeri 1 Tasikmalaya yang Ibu banggakan. Pada kesempatan ini Ibu mengucapkan selamat datang. Inilah gedung SMA Negeri 1 Tasikmalaya yang kalian cita-citakan, yang kalian impikan, dan harus kalian banggakan. Anak-anakku kelas 10 yang Ibu banggakan, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin, 20 Juli 2020, sekolah memanggil perwakilan daripada kalian untuk bertatap muka dalam rangka menyepakati tentang deklarasi kejujuran serta jabar tolak kekerasan. Itu semua adalah wujud dan komitmen kalian sebagai pelajar di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan kegiatan itu disiarkan langsung melalui Instagram dan YouTube, sehingga kalian semua tentunya menyimak dan mendengarkan serta memperhatikannya di rumah. Pada kesempatan itu, semua wakil kepala sekolah diperkenalkan, kemudian seluruh wali kelas 10 juga diperkenalkan. Dan pada saat itu Ibu juga sempat diperkenalkan kepada kalian. Tentunya kalian pasti sudah ada yang tahu siapa itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa siswa tentunya tidak punya kesempatan pada waktu itu untuk bisa mengikuti kegiatan itu di rumah, sehingga ada mungkin yang belum kenal teman-teman. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan memperkenalkan kembali untuk anak-anak yang tidak sempat mengikuti kegiatan pada saat dikumpulkan di sekolah. Nama Ibu Ina Renusranti. Ibu mengajar matematika wajib seluruh kelas 10 IPA, dan Ibu juga diberi tugas lain yaitu sebagai Wakasek Hubungan Masyarakat, dan Ibu adalah alumni SMA Negeri 1 Tasikmalaya angkatan 87. Artinya Ibu adalah kakak angkatan kalian. Dan Ibu sangat bangga menjadi alumni SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Anak-anakku yang hebat, siswa-siswi SMA Negeri 1 Tasikmalaya yang Ibu banggakan, sekali lagi Ibu mengucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Semoga kalian menjadi generasi berikutnya yang akan menjadikan Tapas lebih baik, lebih maju, dan lebih terkenal di seluruh Indonesia ataupun di dunia, tentunya dengan prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Anak-anakku yang Ibu banggakan, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini di seluruh jagat raya ini sedang mendapat ujian dari Allah dengan mewabahnya coronavirus. Dan dalam dunia pendidikan, kalian adalah salah satu yang terdampak oleh musibah ini, di mana kalian adalah angkatan yang selesai sebelum waktunya, lulus tanpa UN, dan berjumpa tanpa perpisahan. Kalian akan menjadi siswa yang mempunyai banyak cerita yang akan kalian bagi kepada generasi di bawah kalian nanti. Anak-anakku yang Ibu banggakan, Ibu harap keadaan ini tidak akan mengubah semangat kalian untuk tetap rajin belajar demi tercapainya cita-cita kalian. Dan kalian sudah memilih SMA Negeri 1 Tasikmalaya sebagai tempat yang tepat untuk meraih cita-cita kalian. Tapi jika kalian belajar dengan baik dan mengikuti tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Sehubungan dengan keadaan yang belum memungkinkan kita untuk saling bertatap muka, berjabat tangan, dan berkumpul, sehingga kegiatan KBM akan dilaksanakan dengan cara daring. Anak-anakku yang Ibu banggakan, Ibu yakin
ada hikmah di balik ujian ini yang benar-benar sudah mulai kalian rasakan. Di mana corona telah mengajarkan kita bahwa keluarga adalah tempat yang sangat baik dalam kehidupan ini. Bahwa kebersihan adalah hal yang penting dan bahwa berdoa adalah hal yang paling utama. Menjaga jarak tapi bukan berarti menjaga hati atau menjaga jarak silaturahmi, tapi menjaga untuk saling memberikan keselamatan dan kesehatan untuk orang banyak. Cara daring ini, Ibu harap tidak akan mengurangi kualitas belajar mengajar kalian. Malahan, dengan cara daring, kalian akan memiliki lebih banyak ruang dan waktu untuk menambah pengetahuan dari materi yang Bapak dan Ibu guru berikan dengan cara mencari referensi lain melalui internet. Anak-anakku, tentunya semua proses penilaian akan tetap berjalan seperti yang kalian lakukan saat tatap muka, di mana pengetahuan, keterampilan, dan sikap menjadi aspek penilaiannya. Dan kehadiran kalian di dalam daring tentunya akan menjadi satu penilaian. Anak-anakku, pada kesempatan ini, Ibu juga akan menginformasikan jadwal KBM online, waktunya, kemudian media KBM online-nya, teknik penilaian, serta pemetaan materinya selama 1 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Jadwal pelajarannya dimulai dari hari ini, Rabu 22 Juli 2020. Dan akan berulang lagi nanti di Rabu berikutnya, dan Rabu berikutnya jika tidak ada kendala. Adapun waktunya dimulai dari pukul 8 sampai 9.30. Kemudian tempatnya bisa di Google Classroom, bisa di SPI, dan juga bisa di WhatsApp grup kelasnya masing-masing. Anak-anakku, kalian harus tahu bagaimana teknik penilaiannya. Teknik penilaian pembelajaran daring akan Ibu sampaikan di sini. Kalian harus mengetahuinya. Yang pertama, penilaian dilaksanakan setiap pelaksanaan pembelajaran daring yang dilaksanakan 1 minggu 1 kali. Aspek yang dinilai adalah aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Penilaian pengetahuan dilaksanakan pada akhir pembelajaran 1 KD dengan cara diberikan tes tertulis secara daring. Penilaian keterampilan dilaksanakan setiap pembelajaran dengan menilai laporan hasil pembelajaran dari materi terkait. Penilaian sikap dilaksanakan dengan cara observasi dari setiap peserta didik, apakah respon atau tidaknya terhadap pembelajaran yang dilaksanakan secara daring selama waktu yang ditentukan, seperti disiplin, berkolaborasikah, dan bertanggung jawab atau tidak dalam penyampaian laporan. Kemudian teknik penilaian lain, setelah selesai pembelajaran 1 semester, nilai setiap KD akan dilaporkan kemudian diupload ke e-raport yang akan menjadi nilai rapor semester peserta didik setelah diolah dengan nilai PAS. Sekarang Ibu akan sampaikan pemetaan kompetensi dasar pengetahuan. Jadi kalian harus mengetahui ada berapa kompetensi dasar selama 1 semester yang wajib kalian tempuh. Ya, kompetensi dasar yang pertama, kalian akan diberikan kompetensi dasar yang pertama itu adalah menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Kemudian kompetensi pengetahuan berikutnya 3.2, menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Kemudian kompetensi dasar pengetahuan yang ketiga 3.3,
Menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Kemudian, kompetensi dasar pengetahuan yang keempat, 3.4, menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Dan kompetensi dasar pengetahuan yang terakhir yang harus kalian kuasai dalam satu semester ganjil ini adalah menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Kemudian, kalian harus tahu juga pemetaan kompetensi dasar keterampilan. Ada 5 kompetensi dasar keterampilan yang harus kalian kuasai juga. Yang ke-1, 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Kemudian kompetensi keterampilan yang ketiga, kalian harus mampu menguasai, harus mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian kompetensi dasar keterampilan yang keempat, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Dan kompetensi dasar keterampilan yang terakhir, menganalisis karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu simetri, titik puncak, serta asimptot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi f kuadrat x 1/fx atau mutlak fx dan sebagainya. Apabila kita nanti menggunakan media Classroom, maka kalian harus join dulu di Classroom kelasnya masing-masing. Di sini akan Ibu sampaikan kode join Classroom setiap kelasnya. Silakan kalian lihat. Untuk kelas 10 MIPA 1, kode joinnya A3JNPFE. Kelas 10 IPA 2, kode joinnya K3PTK 3L. Untuk kelas 10 IPA 3, kode joinnya 7C WRJVN. Kemudian MIPA 4, kode joinnya CVRIGM4. Kemudian MIPA 5, kode joinnya HBXPWIH. Kemudian 10 MIPA 6, kode joinnya FICLP2V. Kemudian 10 IPA 7, kode joinnya G2NLN2W. Kemudian 10 MIPA 8, kode joinnya CKXUM6Y. Dan alhamdulillah, semalam ibu-ibu udah share kode join Classroom kelasnya masing-masing. Dan alhamdulillah, terima kasih ada yang sudah join, dan yang belum join segera join karena minggu depan, Rabu depan kita sudah mulai kepada pembelajaran KD 31 yang pertama. Anak-anakku yang ibu banggakan, demikian informasi awal dari ibu. Sampai bertemu lagi minggu depan dalam KBM online. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalian masih tetap tinggal di rumah. Kalaupun terpaksa kalian harus keluar rumah, jangan lupa ikuti protokol kesehatan, yaitu gunakan masker, pakai hand sanitizer, atau cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa jaga jarak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.